Kita langsung kepada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari, hikmah yang ke-17. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fid dharaini ila an qala ma taraka minal jahli syai'an man arada ay yuhditha fil waqti subuh. Itu kan sudah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak taunya ada orang ini, baik, baca Yasin bagus atau tidak? Bagus. Setelah assalamualaikum langsung ya. Makanya kalau kita punya waktu hanya 2-4 menit sebelum subuh, paling utama adalah sholat apa? Qabliyah subuh. Tak tahu sholat sunnah mutlak atau sholat sunat yang lainnya atau tasbih. Dahulukan, maka nanti ada orang cerdas, orang yang ngerti prioritas mana yang harus aku lakukan terlebih dahulu, karena itulah waktuku. Maka nanti dalam ibadah ngerti fard wajib, sholat fardu 5, kemudian yang paling utama setelah sholat fardu adalah qabliyah ba'diyah. Itu ngerti makna prioritas. Dan Allah telah menentukan dalam waktu ini dengan pekerjaan begini. Kalau sudah ditentukan Allah, dikehendaki oleh Allah melalui lisan Rasulullah, maka itu yang paling bagus. Jangan dilawan, jangan diganggu. Jangan membuat kebodohan lalu membuat aturan lain. Ini adalah urusan ibadah. Kemudian dalam urusan pekerjaan pun juga demikian. Ini adalah pendidikan disiplin bagi kita sebetulnya. Orang harus punya manajemen waktu. Waktumu apa sih jam begini, apa yang tidak kau lakukan, kan begitu. Jadi harus prioritaskan, dahulukan di pekerjaanmu. Kamu punya jadwal jam ini begini. Kalau kita acak, nggak beres semuanya. Selesaikan ini baru berikutnya dan berikutnya dan seterusnya. Itu gambaran seperti itu hikmah ini. Maknanya apa? Jika ada orang pengen melakukan sesuatu yang bukan pada waktunya, maka ketahuilah ini adalah borong kebodohan. Akan tapi hendaknya orang itu mengerti kapan dia berbuat. Jadi berpikir apa yang harus aku lakukan, terencanakan, ada manajemen waktu. Jadi kalau sesuatu terencanakan, hasilnya pun maksimal. Jadi jangan melakukan sesuatu kalau lagi suka sholawatan, setiap hari sholawatan terus. Tapi lihat, nggak ngerti ibundanya minta ditolong, tidak menolong ibunya, nggak bener. Maka semua ada waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah dan Nabi Muhammad dalam ibadah, maka itu adalah sebaik-baik amalan yang kita kerjakan di waktu tersebut. Kemudian kalau kita kembangkan maknanya begini, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita manusia ini untuk melestarikan semesta. Kita melestarikan alam. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Jadi Allah menciptakan kita dari bumi. Setelah itu, setelah kita hadir di tengah-tengah di atas bumi, kita diwajibkan atau diperintahkan, diminta oleh Allah untuk melestarikan semesta ini. Tidak boleh membuat kerusakan. Dan melestarikan semesta ini adalah ya dengan aktivitas yang sudah Allah buat, baik kita sadari atau tidak. Itu sudah secara Allah, harus begitu. Boleh kita beraktivitas urusan dunia, akan tapi waktu itu harus aktivitas dunia. Tapi jangan urusanmu hanya dunia saja, mana untuk Allah. Nah, ini ngerti waktu sholat saja kan nggak bisa kalau sudah kerja. Ini problem, dia tidak ngerti waktu, manajemen waktunya nggak jalan. Kan kepada Allah tidak lama, hanya beberapa menit saja kok. Mana untuk dunia, kita mencari dunia, untuk kesenangan dunia, bukan dilarang oleh Rasulullah, oleh Allah. Tapi ingat, mana waktu sholatmu? Baik. Setelah itu mana waktu untuk menyejukkan hatimu? Anda waktu datang ke tempat ini sebetulnya Anda telah memberikan waktu untuk apa? Untuk akal Anda dan hati Anda. Berarti Anda telah menjalankan titah sempurna saat ini. Anda melakukan tadi aktivitas urusan dunia di mana-mana di dunia dia, tapi Anda menyisihkan waktu yang semacam ini. Akan tapi ada di sana orang yang tidak pernah lihat urusan dunia saja, tidak pernah rindu untuk menghadiri tempat semacam ini. Anggap saja siapa? Yuk. Mungkin di tempat lain, wallah alam bisawab, kita tidak mengerti. Pak Wali Kota, Pak Wali Kota sama tidak dengan kita? Pak Presiden? Mungkin di tempat lain, anggap saja jujur. Orang kaya yang ada di kiri kanan kita, di mana mereka hari ini? Bos-bos besar, di mana mereka hari ini?
Misalnya, ini pertanyaan. Jadi kalau mereka bekerja menjalankan aktivitas dunia untuk melestarikan semesta, sah-sah saja, tapi harus ada waktu dia untuk hadir masjid untuk melakukan sholat, kemudian menghadiri sesaat-sesaat seperti ini. Kalau tidak, berarti dia lupa, telah membuat waktu untuk pikirannya adalah sia-sia, tidak berikan kesempatan pikirannya untuk merenung, tidak punya kesempatan untuk melakukan rohnya untuk menemukan kesejukan di saat duduk dengan orang-orang soleh. Nah, ini yang harus dicermati. Mungkin di tempat lain, iya mungkin, kita hanya bicara seandainya ada seorang presiden, gubernur, wali kota, orang kaya, orang melarat, mereka punya kewajiban bersama dengan kita, yaitu melakukan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ini adalah kewajiban bersama. Kemudian juga belajar. Belajar itu tugas siapa sih? Orang melarat saja suruh belajar? Kan enggak juga. Yang kaya juga belajar. Nabi merintahkan kok, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu wajib bagi seorang muslim dan juga muslimah di dalamnya. Maka ini tugas semuanya, ini kewajiban. Maka ini adalah kewajiban bersama yang tidak beda. Menuntut ilmu kewajiban bersama, sholat kewajiban bersama, menghadiri masjid kewajiban bersama. Biarpun nanti setelah keluar dari sini beda-beda, ada yang jualan di pasar, ada yang jadi Pak Bupati, ada yang jadi gubernur, ada jadi ini. Tapi ingat, kebersamaan ini nggak boleh, tidak harus. Kalau anda tidak bisa membagi waktu untuk seperti ini, maka kata Ibn Athaillah As-Sakandari, engkau telah memborong kebodohan. Dan baru sadar nanti kalau sudah mati ternyata nggak punya amal, nanti nggak punya kiprah dalam kemuliaan. Jadi kita harus tahu apa sih kewajiban bersama yang nggak ada beda di antara kita. Sholat untuk orang kaya atau orang melarat, semuanya. Memang ada ibadah-ibadah yang memang oleh Allah berikan kepada orang tertentu, seperti haji bagi yang mampu, ya. Yang nggak mampu bisa melakukan yang lainnya, ibadah yang lainnya. Tapi selagi kita bisa melakukan, maka menjadi wajib bagi kita. Ngaji, belajar wajib, sholat 5 waktu wajib, puasa wajib. Nggak ada puasa hanya untuk orang melarat saja, yang kaya bayar saja, nggak ada. Baik, maka sadarlah wahai hamba-hamba Allah, kenalilah kewajiban-kewajiban yang namanya fardu ain berkenaan dengan diri pribadimu sendiri, dan jangan engkau berurusan dengan sesuatu yang fardu kifayah atau sifatnya adalah bukan untuk pribadi selagi belum engkau selesaikan urusan fardu ainmu. Karena waktumu adalah untuk menyempurnakan fardu ainin, sholat dan sebagainya. Selesaikan sholatmu, urusanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru nanti engkau bisa melanglang dalam dunia ini untuk melestarikan semesta. Jadi ini termasuk mengetahui waktu, membagi waktu. Hendaknya aku begini, jam begini, waktu begini-begini. Sehari 24 jam. Dan tidak ada beda si kaya dan si melarat. Waktu sehari tetap 24 jam. Pejabat rakyat 20 jam semua, 24 jam. Tinggal pandai-pandainya seseorang di dalam mengatur waktu, itulah yang menjadikan dia bisa mengerjakan semuanya. Namanya waktu penuh berkah. Sehingga ada orang lihat, di hari ini pun yang hadir di sini bukan orang pengangguran ini. Biarpun ada penganggurannya. Ini banyak orang yang sibuk menyisihkan waktu. Repot kalau ada orang beralasan, aduh nggak punya waktu, ngaji tidak punya waktu. Nggak punya waktu, sibuk. Baik. Sibuk apa? Kerjaan sibuk. Hei, hati-hati, Allah bisa hentikan pekerjaanmu, tidak kerja juga tidak ke masjid. Kemana? Ke rumah sakit. Banyak kan? Ke rumah sakit nggak sempat? Opname 6 hari. Padahal dia ada orang yang paling sibuk, ngapain nggak opname di situ? Ayo hati-hati. Yang masih punya kesempatan, maka manfaatkan kesempatan, kata Rasulullah, sebelum datangnya kesibukanmu. Jangan beralasan banyak. Karena sibuk, Allah sibukkan dirimu, dan engkau tidak akan bisa mengelak dengan kesibukan yang Allah berikan. Coba suruh ngaji tidak mau, sholat tidak bisa, ini nggak bisa, silaturahmi susah. Kenapa? Saya sibuk. Baik, teruskan dengan kesibukanmu, nanti Allah akan berikan kesibukan kepadamu yang kau tidak bisa mengerjakan itu semuanya. Apa tadi? Masuk opname di rumah sakit. Ayo, mana yang katanya sibuk tadi? Aduh mohon maaf Pak Dokter, saya lagi sibuk, nggak bisa masuk rumah sakit. Diam saja, diimpus prek. Jangan nunggu seperti itu. Maka ayo, selagi Allah memberikan kesempatan longgar, kita memilah dan memilih kapan kita harus ke masjid, kapan kita harus ngaji, dan seterusnya. Harus punya waktu untuk menuntut ilmu seperti ini. Dan pastikan, seminggu 2 kali saja kok susah. Kerja berapa jam setiap hari, dan sholat malam juga hanya beberapa menit saja.
Maka inilah maksud Ibn Athaillah Sakandari, ini dalam bahasa sederhana lah, pandai-pandailah dirimu ngatur waktu. Kalau waktumu tidak kau atur, kamu tuh menjadi kayak orang bodoh, ngerjain apa-apa nggak bisa, nggak kelar-kelar, ngerjain ini enggak, ngerjain itu enggak. Sibuk ini yang penting kau tinggalkan, kan aneh. Anaknya mau nyebrang jalan, mau ketabrak motor, dia sibuk ngurusi kucingnya, mau ketabrak motor. Aneh, orang gila kan dia, bodoh banget. Langsung bilang, kamu ini anakmu itu loh, iya ini ada kelinci mau nyebrang jalan, dia tuntun kelincinya. Ya kayak begitu tadi. Makanya betul Ibn Athaillah pakai tampir apa, orang kalau tidak bisa ngerti prioritas tuh kayak orang gila, orang bodoh bener. Mana yang harus kau lakukan saat ini? Maka ayo, nanti ada kewajiban bersama, dahulukan itu fardu ain, kewajibanmu kepada Allah. Maka sesibuk apapun dirimu, urusanmu kepada Allah jangan sampai engkau tinggalkan. Kewajiban itu kau beresin dulu, baru setelah itu engkau bisa sebebas-bebasnya di dalam engkau berkiprah dalam melestarikan semesta ini. Tapi ingat, di saat engkau melestarikan semesta ini, jangan lupa dari dasar tadi, ingin atau untuk mengukuhkan hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi orang apa? Orang kaya yang ingat kepada Allah. Jadi ada hubungannya terus, tidak liar. Karena apa? Dia kemana-mana ada rambunya. Sesibuk apapun, ada saat aku untuk ke masjid. Mau kemana? Saya harus sholat Jumat. Kemana? Aku harus ngaji. Terus dia tidak akan liar. Termasuk kesibukan dengan apa? Bertemu dengan anak istrinya, kan harus tahu ada waktu untuk bertemu dengan anak istrinya. Jadi pandai-pandai mengatur waktu. Kalau engkau tidak pandai mengatur waktu, engkau telah memborong segala kebodohan. Lihat, ketemu anak jadi nggak sempat. Dan sungguh unik, kadang ada orang katanya ingin menyenangkan anaknya, hanya dikasih duit saja tapi tidak pernah mendapatkan dekapan sang ayah, tidak mendapatkan sapaan sang ayah, tidak pernah mendapatkan sentuhan tangan sang ayah, dan seterusnya. Sama juga seorang istri yang katanya cinta sama suami, ternyata apa? Suaminya adalah disiksa, jarang ketemu misalnya, pulang kerja langsung suruh pergi lagi, kan gitu ya. Dan macam-macam model manusia yang tidak mengerti waktu, tidak bisa membagi waktu, tidak ngerti apa makna, apa prioritas, mana yang lebih didahulukan dalam menjalankan aktivitas. Dan memang termasuk di dalam, kalau kita kembali pada ibadah, banyak orang itu, lihat, hanya orang alim yang bisa mendahulukan amalan yang lebih penting. Coba kalau orang bodoh, anggap saja misalnya sholat tasbih itu kan pahalanya gede. Coba, karena anda saat bodoh belum tahu ilmu, kalau sudah ngaji sih kan tahu sebenarnya sholat ba'diyah isya itu pahalanya lebih gede daripada sholat tasbih. Bandingannya gimana? Nggak bisa dikira-kira. Coba selama ini bagaimana kira-kira nggak ngerti? Karena mendengar berita sholat tasbih pahalanya begini-begini, lalu dia sholat tasbih, lalu lupa sholat ba'diyah isya, karena bodoh kan. Coba setelah ngerti, ya enggak dong. Jadi semuanya itu karena kebodohan. Betul Ibn Athaillah mengatakan, bodoh kau borong. Ada sholat raweh, ada atau tidak? Tapi enggak ba'diyah isya. Aneh. Loh, kenapa kok terjadi selama ini? Buya saya itu, ada yang ngomong gitu kok. Saya buya terawih tapi enggak ba'diyah isya. Iya, karena kamu masih bodoh. Kalau ngerti nggak bakal. Ba'diyah isya lebih gede daripada sholat raweh. Ba'diyah isya di bulan Ramadan maksudnya. Kalau ba'diyah isya di luar Ramadan beda. Ba'diyah isya di bulan Ramadan pahalanya lebih gede daripada sholat raweh. Alangkah banyaknya orang apa? Melakukan sholat raweh tapi tidak ba'diyah isya. Lah itu loh gambarannya, dia tidak ngerti amalan yang seharusnya dilakukan. Karena apa? Bodoh dia. Maka ayo kita menjadi orang cerdas, orang pinter, jangan sampai kita memborong kebodohan. Gunakan waktu sebaik-baiknya dan bagi waktu sebaik-baiknya. Nah, untuk mengetahui kapan waktu itu untuk aku gunakan untuk sebuah pekerjaan, maka dengan ilmu, dan insya Allah majelis ini adalah untuk menyempurnakan amalan-amalan tersebut, sehingga kita ngerti amalan mana yang lebih bagus, mana yang harus didahulukan. Bahkan di antara orang dengan orang pun ada, mana yang harus aku dahulukan, mengabdi kepada ini atau mengabdi kepada itu, berbuat baik kepada ini atau berbuat baik pada itu. Maka ini semua adalah ada ilmunya. Maka kalau sudah pakai ilmu, tidak masuk wilayah bodoh lagi. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, sehingga di saat beramal baik, kita beramal baik sesuai dengan prioritas petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Dan di saat kita berurusan dengan dunia, tanpa melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga urusan kita dengan dunia berguna, bermanfaat untuk diri kita di akhirat, untuk mendukung, untuk memperkuat, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.